Baik, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini kalau sore seharusnya masih ada semangatnya nih. Masih semangat? Amin. Terima kasih kepada keluarga besar GBIA Gerape yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mungkin ada yang belum kenal sama saya. Saya adalah Gembala Denny Simarmata. Saya menggembalakan di GBIA Immanuel di Harapan Indah. Dan saya juga adalah alumni GITS tentunya. Sore hari ini saya ingin mengajak kita belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan dari satu ayat saja. Coba kita buka 1 Timotius pasal yang keempat. Ini ayat yang sangat terkenal tentunya. Satu Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-16. Sekali lagi. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16. Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 16. 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang bisa kami gunakan untuk belajar sebagian dari kebenaran firman. Dan kami juga telah menaikkan puji-pujian. Kiranya Tuhan, puji-pujian yang telah kami naikkan itu menyenangkan hati-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami semua, supaya apa yang kami pelajari ini, sungguh kami mengerti, terlebih kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami, dan kami juga bisa membagikannya bagi orang lain. Hamba ya Tuhan yang akan menguraikan pada sore hari ini, memohon pertolongan-Mu, supaya bisa menguraikan dengan baik, dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, awasilah dirimu sendiri. Kemudian awasilah ajaranmu. Bukan cuma disuruh awasi, tapi juga kita disuruh bertekun dalam semuanya itu. Kenapa? Supaya kita selamat dan demikian juga orang lain bisa selamat. Tadi pemimpin pujian yang baca Alkitab di sini katanya kita semua sudah dewasa, katanya sudah dewasa secara rohani. Berarti sudah diselamatkan berarti semuanya. Amin. Kan kalau tidak diselamatkan bagaimana bisa menjadi dewasa rohani? Berarti sudah bayi rohani dulu, anak-anak rohani, baru kemudian menjadi apa? Dewasa rohani. Tadi katanya kita sudah dewasa semua kan? Kita di bawah bilang apa? Amin. Berarti diasumsikan semua yang ada di sini sudah diselamatkan, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Amin. Waduh, aminnya pelan ini. Apakah kita semua yang ada di sini sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita secara pribadi? Amin. Amin. Nah, itu dulu. Kalau belum diselamatkan, bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya semakin banyak gereja, semakin banyak jemaat lokal, semakin banyak orang yang diselamatkan. Jika doktrinnya apa? Benar. Tapi sekalipun gereja banyak sekali, sekalipun jemaat lokal banyak sekali, tapi kalau pengajarannya tidak benar, doktrinnya tidak benar,
maka doktrin yang benar itu menghasilkan iman yang benar. Kalau doktrinnya salah, berarti imannya jadi salah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua sudah diselamatkan. Amin. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan apa yang harus kita lakukan kalau memang kita sudah diselamatkan. Apa yang harus kita lakukan? Ya tentu jawabannya nanti kita akan dapatkan ada di ayat ini saja semuanya. Nomor satu adalah kalau kita sudah diselamatkan, tentu kita setelah diselamatkan tidak langsung pergi ke sorga. Kita masih ada di dunia ini. Maka selama kita masih ada di dunia ini, kita perlu mengawasi diri kita. Mengawasi diri kita. Kalau kita sudah diselamatkan, kita memeriksa diri kita. Sudah berapa lama saya diselamatkan? Apakah saya bertumbuh secara rohani? Tadi dalam pembacaan Ibrani pasal 5, di situ diingatkan bukan lagi makan makanan yang lembek, tapi sudah makanan yang keras. Berarti dia sudah bertumbuh secara rohani. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita diselamatkan, kita menjadi bayi rohani. Apakah kita melihat diri kita ini sudah semakin bertumbuh atau sama seperti kalau tahun lalu diselamatkan, mungkin ada 15 tahun yang lalu diselamatkan, ada mungkin 10 tahun yang diselamatkan, tapi rohaninya sama seperti sekarang. Dari dulu diselamatkan sampai sekarang sama saja, tidak bertumbuh. Oh, ini kalau kita ibaratkan bayi. Bayi kalau baru lahir, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Bayi baru lahir nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau dikasih asupan gizi, dikasih ASI, sesudah 6 bulan mungkin dia bisa berbalik. Bisa berguling. Dikasih terus asupan makanan yang benar, yang sehat. Akhirnya dia bisa telungkup. Lama-lama dia bisa merangkak. Lama-lama dia bisa berdiri. Lama-lama dia bisa berjalan. Itu kalau bayi itu sehat. Dan dikasih makanan yang sehat. Coba kalau ada anak bayi baru lahir seperti itu, sudah 1 tahun seperti itu, 2 tahun seperti itu juga. Ini bayinya nggak beres ini. Ini bayinya nggak sehat ini. Orang tua yang sehat, kalau ada anaknya seperti ini, pasti dibawa ini ke rumah sakit ini. Ini ada yang nggak beres dengan bayi ini. Setelah kita diselamatkan, pertumbuhan rohani kita seperti apa? Apakah kita menjaga diri kita, memeriksa diri kita, mengawasi diri kita, saya ini bertumbuh apa tidak? Dari bayi rohani, apakah saya sudah menjadi anak-anak rohani? Dari anak-anak rohani, apakah sudah saya bertumbuh menjadi seorang yang dewasa secara rohani? Kalau sudah dewasa secara rohani, baru nanti bisa menjadi apa? Orang tua rohani. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawasi diri kita, paling utama itu kita berbicara dulu mengawasi diri kita bertumbuh apa tidak secara rohani. Baru nanti kita berbicara mengawasi diri kita dari dosa ini, dari dosa itu. Bertumbuh apa tidak dulu kita secara rohani. Sejak kita diselamatkan sampai saat ini. Makin lama kita mau makin jauh apa tidak dari dosa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan standar moral paling tinggi. Mengajarkan standar moral paling tinggi. Yaitu apa? Kalau Alkitab bilang, kalau kita melihat menginginkan dalam hati saja sudah apa? Dosa. Berarti kita harus mengawasi diri kita. Jangan sampai. Banyak pelayan Tuhan itu harus hati-hati terhadap dosa moral. Dosa moral Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Daud itu adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Tapi karena dia gagal menjaga dirinya pada waktu-waktu tertentu, di mana seharusnya seorang raja pergi berperang, raja yang lain pergi berperang, dia sendiri tidak pergi berperang. Dia malah pergi naik ke soto istananya, dia jalan-jalan di situ. Dia lihat pemandangan di mana Batseba sedang mandi di situ. Seharusnya, waduh, ini nggak boleh ini, ditinggalkan. Malah nggak, dia tanya orang siapa itu. Dia tanya siapa itu. Dikasih tahu. Seharusnya sadar, oh itu adalah Batseba, istrinya siapa? Uria.
Sudah tahu istri orang, bukannya, wah ini nggak pantas ini, malah dipanggil. Malah dipanggil dan dia berzina dengan Betseba. Kalau cukup sampai berzina, dosanya sampai di situ. Tapi dia malah memikirkan lebih jauh daripada itu. Memikirkan lebih jauh daripada itu. Dia ingin membunuh suaminya si perempuan itu, yaitu Uria, supaya dia lebih bebas. Atur skenario sedemikian rupa. Bikin surat, suruh dibawa ke medan pertempuran. Dan di situ ditulis, nanti bilang maju, ketika kalian semua maju, yang bawa surat ini Uria juga ikut maju, kalian mundur. Dan akhirnya apa yang terjadi? Uria mati, Daud bebas. Bebas karena suaminya Betseba sudah tidak ada. Karena seorang raja dalam momen itu dia lupa mengawasi dirinya. Dia itu adalah seorang raja. Nah, kita sebagai orang yang sudah diselamatkan harus senantiasa mengawasi diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Harus mengawasi diri kita sedemikian rupa. Karena kita tidak ada di sini yang lebih hebat daripada Daud. Daud saja ketika dia gagal mengawasi dirinya, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya dosa moral, bahkan dia sampai menjadi merancang sebuah skenario untuk membunuh Uria. Hanya gagal mengawasi dirinya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita tidak ada yang lebih hebat daripada Daud. Maka kita perlu mengawasi diri kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dosa moral pasti mengintip, apalagi yang menjadi calon pelayan Tuhan. Calon pelayan Tuhan. Kalau menjadi seorang yang ahli, misalnya dalam bidang apa gitu. Dalam hal keuangan, dia jago keuangan. Kalau moralnya nggak beres, yang penting kerjaannya masalah keuangan beres. Itu orang tidak pusing. Seorang penerjemah bahasa Jepang, mau istrinya 2 atau 3, yang penting terjemahannya beres semua. Tapi kalau seorang pelayan Tuhan nggak bisa seperti itu. Moralnya itu dilihat orang. Hidupnya benar apa tidak? Nggak bisa. Khotbah di sini berbicara masalah moral harus hidup kudus dan segala macam, tapi hidupnya nggak mencerminkan seperti itu, nggak bisa. Itulah bedanya pelayan Tuhan dengan jenis kerja yang lainnya. Karena kalau seorang pelayan Tuhan, kehidupan kita itu juga harus sejalan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mengawasi diri kita, mengawasi diri kita. Kemudian kita sudah awasi diri kita bertumbuh apa tidak, kita mengawasi diri kita jangan sampai jatuh kepada dosa moral. Kita juga perlu mengawasi diri kita jangan sampai jatuh kepada mencintai materi, mencintai harta duniawi. Harta duniawi. Saya kalau di jemaat sering sekali kalau saya berbicara masalah materi, saya paling suka kasih ilustrasinya itu Yudas Iskariot sebenarnya. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini tugasnya adalah dia sebagai bendahara. Berarti tugas bendahara kerjanya ngapain? Ngatur uang, ngawasi uang. Tetapi dia malah apa? Mencuri. Mencuri dari uang yang seharusnya dia jaga. Saking cintanya dia uang. Ketika ada yang memberikan minyak narwastu, dia muncul seperti seorang pahlawan. Ini minyak sayang sekali. Kenapa nggak dijual saja dan uangnya dibagi-bagikan kepada orang miskin? Kelihatannya kalau sampai di situ, waduh ini kasihan orang ini memperhatikan orang miskin. Padahal tidak. Kalau minyak itu nggak bisa dicuri, tapi kalau dijual dijadikan uang bisa dicuri. Bukan hanya minyak itu mau yang dijadikan jadi uang, malah gurunya sendiri dia jadikan uang. Dia datang kepada imam-imam yang mau menangkap dia bilang, kau mau menangkap orang yang bisa menghidupkan orang mati itu, orang yang bisa menyembuhkan orang sakit itu, orang yang bisa membuat orang buta bisa melihat itu. Guru saya itu, kau mau tangkap dia? Kasih duit dulu. Dikasih duit, 30 keping perak. Jadi nggak cukup hanya ambil uang dari kas, dia mau gurunya juga dijadikan uang.
Ya pemikiran dia mungkin seperti ini, dapat duit 30 keping perak, guru saya ini mau ditangkap nggak bisa. Guru saya ini hebat, orang mati aja bisa dia hidupkan kok. Apalagi cuma ditangkap, pasti lolos ini. Ternyata dia datang dengan orang yang mau menangkap. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia peluk, dia cium. Ternyata Tuhan Yesus tidak melawan. Tidak melawan. Dia jual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Mungkin kita juga kadang-kadang suka berpikir seperti itu. Nanti saya buat uang begini saja dulu, nanti kan Tuhan itu maklum gini dan segala macam. Kita berpikir bahwa kita yang mau mengatur Tuhan masalah materi. Gak apa-apa, hari Minggu gak usah ke gereja, Tuhan juga maklum kok. Lumayan ini, kalau berangkat kerja dapat sekian-sekian. Itu pemikiran kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini saya paling sering ingatkan di jemaat masalah dosa karena mencintai materi. Salah satunya Yudas Iskariot. Dan yang kedua saya sering kasih Ananias dan Safira. Ananias dan Safira. Mereka menjual harta-harta ini harta mereka sendiri. Tapi mereka bohong-bohong di hadapan Rasul. Ananias bilang, ini kami jual dengan harga sekian. Dia bohong sama Petrus, dia mati. Enggak lama datang Safira. Ditanya sama Petrus, benarkah kamu jual dengan harga sekian? Safira bilang, betul, lewat juga dia. Saya sering ingatkan begini. Sudah suaminya salah mengajarkan berbohong di hadapan Tuhan, istrinya juga ikut mendukung. Ini berbahaya. Seharusnya Safira itu bilang, gak boleh seperti itu. Tetapi ketika diperhadapkan di hadapan Petrus, justru dia bilang, betul. Dan kalau ada suami istri, kalau suaminya mungkin hari Minggu atau hari apa, lebih mementingkan materi, maka jadi istri itu harus mengingatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Suaminya sekongkol dengan istrinya, dua-duanya meninggal saat itu juga. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia bisa jatuh ke dalam dosa, tapi tidak boleh hidup di dalam dosa. Daud ketika dia jatuh ke dalam dosa, diingatkan oleh Nathan, dia itu bertobat. Dia menyadari kesalahannya. Beda dengan Yudas. Yudas sudah menjual Tuhan Yesus, duitnya nggak mau, dia lempar, dia persembahkan, kemudian dia pergi bunuh diri. Nah, itu bedanya. Menyadari kesalahan, tetapi Daud, dia bertobat dari kesalahannya. Yudas Iskariot, dia udah tahu dia salah menjual Tuhan Yesus, malah dia ngambil solusi selanjutnya, dia pergi gantung diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita awasi diri, kita penting mengawasi diri. Kalau saya sudah diselamatkan, saya bertumbuh secara rohani apa tidak? Saya semakin jauh dari dosa apa tidak? Saya sudah rela berkorban untuk hal rohani apa tidak? Saya siap berkorban untuk hal-hal rohani apa tidak? Saya rela berkorban apa tidak supaya orang yang belum diselamatkan, terutama orang yang saya kasihi, diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sebagai orang tua, tentu ingin anak-anak kita diselamatkan, yang orang tua. Saya ingat anak saya Jeremy, saya nggak sangka kelas 3 SMP dia sudah maju ke depan. Saya memberikan undangan, dia maju. Itu sebenarnya saya mau meneteskan air mata. Karena saya tidak sangka dia akan maju ketika undangan diberikan. Karena apa? Karena begitu saya mengasihi anak saya, itulah yang paling momen saya tunggu kapan dia diselamatkan. Kenapa? Karena begini, punya anak itu sangat dijaga. Kalau ada Indomie, jangan taruh di atas meja. Kenapa jangan ditaruh di atas meja? Nanti ditarik sama dia. Dia kena air mie atau ada kopi, jangan taruh di atas meja ketika anak-anak masih kecil. Ketika ibunya masak di dapur, jangan main ke belakang, nanti kena kompor panas, kena air panas dan segala macam. Sebegitu kasihnya kita terhadap anak kita, supaya jangan apa? Jangan sampai kena air panas, jangan sampai kena kompor di dapur dan segala macam. Karena kita tahu bahwa itu menyakitkan. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi anak kita tidak memperhatikan diri kita, berapa terbeban kita terhadap orang yang kita kasihi,
Kalau anak kita tidak diselamatkan, kita tidak berusaha supaya anak kita diselamatkan. Sebenarnya bukan saja kita tidak khawatir dia kena kompor di dapur. Sebenarnya kita sedang membiarkan dia sedang berjalan kepada kompor yang tidak pernah mati, yaitu api neraka. Kita bilang kita mengawasi diri kita, mengawasi pertumbuhan rohani kita, tapi kita tidak terbeban supaya orang lain diselamatkan. Nah, ini bagaimana ini ceritanya? Orang tua rohani adalah orang tua yang rela berkorban untuk hal-hal rohani. Kita sudah sampai di mana? Apakah masih anak-anak rohani, atau sudah dewasa rohani, atau kita sudah menjadi orang tua rohani? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita diselamatkan, awasi diri kita. Kalau kita sudah diselamatkan, bertumbuh apa tidak? Kalau nggak bertumbuh, ini lama-lama bisa nanti seperti tanaman, nggak bertumbuh layu-layu mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, awasi diri kita. Bertumbuh apa tidak? Hati-hati dengan dosa. Apakah itu dosa materi? Apakah itu mencintai uang? Apakah itu dosa moral? Kita harus awasi diri kita. Dan kita perlu awasi semangat kita melayani itu masih ada apa tidak. Jangan nanti kita sudah diselamatkan, tahu-tahu ujung-ujungnya kita akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus, sia-sia semua. Sia-sia. Maka perlu diawasi diri kita. Apakah saya ini makin setia? Apa makin menjauh dari Tuhan? Apakah saya ini sudah mulai agak-agak minggir daripada Tuhan? Atau saya semakin teguh di dalam kebenaran firman Tuhan? Saya makin setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, kita semuanya memiliki waktu dan kesempatan yang sama. Yang membuat berbeda adalah hanya bagaimana cara kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Coba kita cek diri kita. Ini baru awal tahun 2025. 2024 sudah selesai. Di tahun 2024 untuk perkara rohani, untuk Tuhan, apa yang sudah kita lakukan? Tahun 2024. Hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Dari 1 tahun berapa minggu? Udah lupa saya berapa tahun. 1 tahun berapa minggu? 52 minggu ya? 52 minggu. Berapa kali kita datang kebaktian hari Minggu? Oh, kalau di Gerape ini 1 minggu bisa 3 kali. Pagi, sore, dan hari Rabu. Berarti 1 tahun 52 kali 3 bisa datang untuk berkumpul dalam pertemuan jemaat, baik itu kebaktian doa maupun kebaktian pagi maupun kebaktian sore. Di tahun 2024 berapa waktu yang kita pakai? Supaya bisa di tahun 2025 kita mengawasi diri kita, kita memeriksa yang sudah lewat supaya lebih baik di tahun yang akan datang, yaitu tahun 2025. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, awasi diri kita. Untuk hal rohani kita rela berkorban apa tidak? Apakah kita mencintai materi melebihi daripada Tuhan? Apakah kita makin jauh dari dosa moral? Jangan dekat-dekat, berbahaya. Daud saja bisa jatuh, apalagi kita. Kita tidak lebih hebat daripada Daud. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu yang pertama, mengawasi diri. Awasi diri kita. Yang kedua, apa yang perlu diawasi? Yang kedua, di situ sudah dikatakan nomor 1, awasilah dirimu sendiri. Yang kedua, dan awasilah ajaranmu. Awasilah ajaranmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doktrin itu adalah yang paling utama. Pengajaran itu adalah yang paling utama. Doktrin yang benar itu akan menghasilkan iman yang benar. Iman yang benar akan menuntun kita kepada tempat yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menguasai doktrin itu tidak bisa seperti makan cabai. Kalau makan cabai begitu digigit langsung pedas. Menjelaskan garis zaman itu perlu berkali-kali dan berkali-kali. Saya saja sudah 12 tahun menggembalakan.
garis zaman itu tetap perlu belajar dan belajar dan belajar. Sampai benar-benar bisa detil, sedetil-detilnya kita jelaskan. Saya punya trik kalau dalam pendalaman Alkitab, dalam PA. Saya pesankan kepada mahasiswa, kalau belum PA, belum biasa PA, saya bilang begini. Dalam PA ini penting, kalian ingat apa? Cara menjawab orang itu jangan terlalu saklek. Artinya gimana? Kadang-kadang kan kalau kita gara-gara di kelas besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Wah, ini nggak boleh tidak jawab secara gamblang kalau ditanya orang. Kalau saya sudah PA, ditanya hal-hal yang kontroversial, saya akan jawab seperti ini. Pertanyaan Bapak ini sangat menarik. Atau pertanyaan Ibu ini sangat menarik. Tapi kita ini dalam PA ini ibarat sekarang ini baru taruh pondasi. Baru taruh batu penjuru, baru taruh pondasi. Bapak tanya saya, jendelanya ditaruh di sebelah mana? Kalau saya bilang, jendelanya di sebelah sini, emang besok Bapak ingat itu di sebelah mana? Kalau Bapak ikuti bangunan ini, pondasinya dibangun, nanti akan berdiri tiangnya, nanti Bapak sendiri akan tahu di mana itu jendelanya. Saya ada satu jemaat. Waktu itu saya bawa penginjil pilih PA di situ. Dia bilang, Bapak itu keras sekali. Sampai ditodong, Pak Denny harus jawab. Topik ini bagaimana, begini. Terus Pilih bilang saya, penginjil Pilih itu kenal ya, yang di Bandung, kan dosen juga. Kenapa kakak nggak jawab itu? Saya bilang, pertanyaan dia itu udah 1 tahun saya pending. Bayangkan. PA 1 tahun ada pertanyaan 1, saya pending 1 tahun. Kenapa? Kalau saya jawab hari pertama PA, pasti PA-nya bubar. Pasti PA-nya bubar. Dan puji Tuhan, orang itu sekarang jadi anggota jemaat. Dan anaknya 3 semuanya jadi anggota jemaat. Yang ditanya tahu nggak apa? Baptisan bayi itu, kalau mereka kan bilang baptisan bayi itu, salah apa tidak? Coba kalau saya bilang, salah. Wah, dalam hatinya, berarti kakek saya salah, bapak saya salah. Besok pintunya ditutup pertemuan PA selanjutnya. Nggak diterima saya. Nggak diterima. Tapi selalu masuk keselamatan. Sampai keselamatan itu sudah benar-benar dia kuasai. Ketika jawab pertanyaan itu baru kita bilang, kan sudah diselamatkan, udah tahu mana yang benar. Ini yang benar. Dan puji Tuhan, 1 keluarga dan 3 anaknya semua menjadi anggota jemaat. Maka kita perlu minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat ketika mengajarkan doktrin yang benar. Gak perlu pakai granat untuk membunuh semut. Semut itu cukup disentil saja. Jangan baru pertama PA disuruh, apa kakak itu kemarin PA katanya. Ada, saya gak usah sebut namanya, tapi ada mahasiswa saya suruh PA. Kamu PA ya? Ya Pak, PA. Sabtu depannya saya tanya, gimana PA kalian? Apa mereka jawab? Apa kakak itu bilang? Natal itu bulan Juni, bukan bulan Desember. Hari pertama PA yang dibahas itu. Gimana coba? Kita perlu mengawasi pengajaran kita, tapi kita harus tahu kapan ini diberikan, yang ini kapan diajarkan. Baru pertama, langsung Sabtu selanjutnya saya bilang, gimana kemarin PA kalian sama kakak itu? Dia bilang, apa kakak itu bilang? Natal bukan Desember, bulan Juni katanya. Hari pertama PA yang dibahas. Oh, udah salah itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang diajarkan itu benar, tapi momennya belum pas. Maka kita perlu belajar mengawasi doktrin kita. Kita berlatih doktrin kita sedemikian rupa, sedemikian baik. Kita bukan mau menang debat, kita mau menang jiwa, mau cari jiwa. Amin. Tapi itu efek dari kelas. Karena saya juga dulu seperti itu waktu mahasiswa. Belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Striker habis. Kenapa bisa jadi striker? Karena gurunya juga striker. Pokoknya semua salah. Semua salah. Tetapi kita sadari, ternyata bukan seperti itu caranya di lapangan. Kalau di kelas memang iya.
Kalau seminar, yo pasti harus dijawab. Integritas sebagai seorang pembicara harus jawab. Tapi kalau PA penginjilan pribadi, kan kita nggak hanya satu kali. Kita perlu belajar. Bukan berarti harus mengkompromikan doktrin kita, tidak. Kita tidak kompromi masalah doktrin. Tapi kita tahu mana dulu yang diletakkan, mana dulu yang diajarkan. Bangun rumah, kalau pondasinya belum ada, tiangnya belum ada, nggak bisa berdiri jendelanya, nggak bisa berdiri pintunya. Tapi kalau pondasinya sudah bagus, kita bangun tiangnya, orang sendiri akan melihat, oh sebelah sana kayaknya pintu, sebelah sana kayaknya jendela. Sama, kalau doktrin keselamatan kita sudah ajarkan dengan baik, sudah mantap, nanti masuk topik yang lain, garis zaman sudah kita kuasai. Oh ini di sini seperti ini, dia akan tahu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, kita mau menangkan jiwa, bukan menang debat. Bukan menang debat. Salah satu 2 mahasiswa saya bawa menghadap pensiunan polisi. Pulang kebaktian gereja, ayo kita ketemu satu bapak, saya bilang. Wah, itu seru itu. Saya lebih banyak diam, lihat dulu bagaimana mahasiswa yang menggebu-gebu ini, mahasiswa menggebu-gebu sekali. Berbicara dengan tuan rumah. Wah, mereka berdebat habis-habisan. Saya senyum-senyum aja, senyum-senyum. Akhirnya saya bilang, kalau saya biasanya nyampe di rumah saya nasihati, nggak begitu caranya. Ya, habis bapak itu ngomong terus, kamu baru seperti itu. Saya tanya penginjil Ari Selassie, saya bilang, kami pernah pergi ke satu rumah, 3 jam tuan rumah ngomong terus, kami nggak ngomong apa-apa. Akhirnya apa? Penginjil Ari Selassie kasih buku. Kami kan dulu jualan buku. Jadi kami waktu mahasiswa itu lumayan semangat. Mungkin kalian lebih semangat. Makanya saya bilang kami lumayan semangat. Mungkin mahasiswa sekarang lebih semangat dari kami. Kami bawa buku. Kasih doktrin keselamatan Alkitabiah. Buku tulisannya Pak Suento. Saya bilang, Pak, coba ini dibaca dulu. Dangkal sekali. Aduh. Dangkal sekali katanya. Dalam hati saya, Bapak ini belum baca sudah bilang dangkal sekali. Kalau kode kami, kalau penginjilan, itu dengan mahasiswa-mahasiswa dulu. Kalau kita udah nggak setuju depan rumah, biasanya kaki kita saling injak. Kaki diinjak. Kalau nggak tendang sedikit, artinya udah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita itu harus berlatih dan terus. Kita harus mengawasi doktrin kita. Bagaimana caranya supaya doktrin ini, doktrin keselamatan kah, doktrin gereja kah, doktrin Alkitab kah bisa diterima oleh orang? Tanya mahasiswa yang pelayanan di tempat saya. Hari Sabtu saya ajak mereka. Itu yang saya PA udah 1 tahun. Dia bilang begini. Berarti dia panggil saya Lai, kalau saya pindah ke gereja Lai, saya harus dibaptis ulang ya? Nah, saya bilang. Saya masih bercanda-bercanda. Kita baru masuk doktrin gereja. Saya bilang, begini. Baptisan itu yang memenuhi syarat, nomor 1, orangnya sudah dibenarkan. 2, caranya yang benar. Nah yang ketiga ini penting, otoritasnya atas nama siapa? Lai mau nggak? Saya bilang, caranya benar, Lai sudah dibenarkan, caranya benar, tapi atas nama toko buku atau saksi Jehova mau nggak? Oh nggak mau lah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu mengawasi doktrin kita, bukan berarti mengkompromikan, tidak. Saya kalau ingat mahasiswa yang pelayanan itu, saya kadang-kadang lucu-lucu. Ada yang merasa sudah menderita sekali, dia datang. Pak, katanya apa? Tadi saya kasih garis zaman ke orang, di depan saya disobek-sobek. Saya bilang, mungkin dia mau bilang, Pak saya menderita sekali gara-gara menginjil. Saya bilang, kau belum pernah kan dilepaskan tuan rumah anjing? Belum pernah. Saya untuk menyampaikan doktrin yang benar dengan penginjil Ari Selassie. Mudah-mudahan nanti Pak Ari Selassie lihat ini live-nya ini. Kami pergi ke satu rumah dokter. Saking gak senangnya dokter itu kepada kami, anjingnya dilepaskan. Anjingnya dilepas. Sampai kaki saya, sepatu saya sobek digigit sama anjing. Gantung-gantung. Penginjil Ari Selassie dia bilang apa? Pak Denny, hari ini dapat upah, itu dicatat katanya. Ya betul dicatat, tapi kan kaki saya sakit juga digigit sama anjing.
Sepatunya sobek sampai luka. Untung tetangga ibu itu ada yang baik. Jadi langsung dikasih sabun, dicuci. Langsung dicuci. Saya bilang sama Ari Selasa, kalau malam ini demam ini bahaya. Puji Tuhan sampai hari ini enggak. Jadi kita perlu mengawasi doktrin kita, tapi kita perlu juga belajar cara menyampaikannya kepada orang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebenarnya, kalau saya renung-renungkan, kadang-kadang cuma perlu kerendahan hati saja, akal budi kita dinyalakan saja, doktrin yang kita ajarkan ini. Sebenarnya nggak ada yang bagaimana yang susah banget gitu. Justru asal kita ada kerendahan hati saja. Cuma kadang-kadang sudah ada konsep tertentu, akhirnya karena konsepnya sudah ada, yang tidak sesuai dengan konsepnya, maka bagi dia ini nggak benar. Maka dia cari pembenaran-pembenaran untuk membenarkan konsep yang sudah ada. Mungkin sudah tertanam ratusan tahun ajaran itu. Tiba-tiba lihat sesuatu, wah berbeda dengan yang sudah diajarkan. Dan dia menutup diri. Dia tidak mau. Ada orang melakukan yang salah karena memang tidak tahu yang benar. Ada juga melakukan yang salah padahal dia tahu yang benar. Kenapa? Terpaksa. Kenapa? Kalau dia melanggar, dia ajarkan yang benar yang dia tahu ini, dia akan dikeluarkan karena gerejanya itu mungkin mengajarkan yang tidak benar. Ada juga dia tahu yang benar, sengaja melakukan yang salah. Mungkin dia sudah mengajarkan sekian puluh tahun, baru dia ketemu kebenaran ini yang benar. Tapi kalau saya kasih tahu, saya sudah ajarkan ini sekian puluh tahun, ternyata yang benar yang ini. Akhirnya dia diam saja. Ada juga orang yang seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang yang sudah diselamatkan, sudah tahu doktrin yang benar, dan kita siap memberitakan yang benar, tentu dengan motivasi yang benar. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu yang kedua. Jadi kita perlu mengawasi ajaran kita, perlu mengawasi doktrin kita, bukan mengkompromikan, tapi kita menguasai doktrin dan kemudian kita mengajarkannya kepada orang sesuai dengan apa yang dia butuhkan dulu. Pokoknya keselamatan dulu, keselamatan. Itu dulu. Saya waktu kemarin blok kelas, jadi walaupun sudah gembala, walaupun sudah penginjil, itu perlu belajar. Saya bertanya ke Pak Suhento, sebenarnya pertanyaan yang sudah saya tahu. Dan saya tebak jawabannya Pak Suhento pasti ini. Ternyata salah. Kenapa? Karena waktu di kelas diajarkan begini. Adik ikut abang atau abang ikut adik. Nah, itu dulu diajarkan di kelas. Kalau abang ikut adik berarti ikut ajaran adik, berarti bisa tambah. Tapi kalau adik ikut abang, ikut ajaran kami. Hanya satu laki-laki, satu perempuan. Padahal saya sudah tahu jawaban itu. Saya tanya Pak Suhento pas blok kelas. Pak Suhento jawabannya bukan itu. Saya sampai kaget. Loh, beda jawabannya. Pak Suhento bilang, kalau Pak Suhento beda, bukan kepada si anak itu, tapi kepada orang tuanya. Nah, kalau anak bapak ini diizinkan ke saya, seumur hidup hanya dia saja. Karena ajaran kami hanya satu laki-laki, satu perempuan. Jadi sampai mati, hanya anak gadis bapak inilah jadi pasangan hidup saya. Jadi walaupun sudah gembala, walaupun sudah penginjil, walaupun mahasiswa, perlu belajar lagi. Kenapa? Ternyata saya tebak-tebak jawaban Pak Suhento adalah ini, ternyata bukan itu. Jawabannya makin canggih. Tadinya hanya melibatkan yang di dalam hati, ternyata jawaban Pak Suhento nggak hanya yang di dalam hati itu. Orang tua yang di dalam hati itu pun dilibatkan. Kalau bapak ibu setuju, pokoknya seumur hidup, hanya anak ibu inilah yang menjadi pasangan hidup saya. Oh, itu perlu belajar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawasi doktrin, mengawasi pengajaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa di sini yang sudah pernah membaca setidak-tidaknya 2 buku martir? Buku tentang martir atau 1 buku? Kalau baca itu, saya sudah membaca batu-batu tersembunyi, semakin dibabat, semakin merambat. Satu lagi yang besar itu, The Box apa itu saya lupa. Itu mereka, karena doktrin yang benar, memiliki iman yang benar, mereka rela disiksa. Ada yang sampai ditaruh tangannya begini, disekrup dan segala macam. Pokoknya penderitaannya luar biasa.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada yang sampai dibakar hidup-hidup. Ada yang dilepaskan ke dalam kandang singa yang sedang lapar. Setidak-tidaknya bacalah salah satu. Ya kalau nggak ada buku, memang di Alkitab pun banyak juga baca tentang martir yang mati untuk mempertahankan imannya. Kenapa? Karena doktrin yang benar itu menghasilkan iman yang benar. Kalau baca buku itu, ternyata kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada kita di sini sampai ditodong. Entah pistol, entah pedang. Masalah untuk menyangkal iman. Belum ada. Belum ada. Paling jauh kalau di Jabodetabek ini kendalanya apa? Banjir. Mau datang apa tidak? Macet. Mau datang apa tidak? Paling itu. Nggak ada sampai penganiayaan dan segala macam utusan negara. Mengapa mereka rela seperti itu? Karena doktrin yang mereka pegang adalah doktrin yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir. Nah, coba kita lihat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Nomor 1 tadi, awasi dirimu. Kemudian nomor 2, awasi ajaranmu. Dan yang terakhir, bertekunlah dalam semua itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sudah diselamatkan, tahu doktrin yang benar, tapi kalau kita tidak tetap di dalam Yesus Kristus, kita tidak tetap di dalam iman yang benar, semua itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap bertekun di dalam iman yang benar, bertekun di dalam pengajaran yang benar. Saya paling suka membaca kasus 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai, mengecek, memeriksa tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Kenapa? 12 orang berangkat, lihat situasi di sana, kemudian pulang menghadap Musa. Yosua dan Kaleb ini memiliki iman yang mantap. Dia bilang kita akan masuk ke sana, ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Kita akan masuk ke tanah perjanjian itu. Tapi yang 10, dia bilang enggak. Yang 10 ini menjadi lemah. Kalau cuma 10 ini lemah, tidak masalah. Yang 10 ini ikut melemahkan bangsa Israel. Yang 2 tetap, Yosua dan Kaleb, dia tetap bertekun. Pokoknya kita akan masuk ke tanah perjanjian itu. Sekalipun yang 10 ini menentang, oh enggak, kita enggak masuk. Dan dia menghasut orang bangsa Israel supaya berpikiran sama dengan yang 10, kita tidak masuk ke situ. 40 hari jalan sana supaya nyampe ke sana, balik lagi. Akhirnya apa? Tuhan marah sama yang 10 dan yang mengikut mereka. Tuhan bilang, cuman Yosua dan Kaleb yang masuk. Semua yang umur 20 tahun ke atas, ini semuanya tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Putar 40 tahun keliling. Supaya apa? Yang 20 tahun ke atas ini, yang menentang, yang tidak mau masuk ke tanah perjanjian, semuanya akan mati di padang gurun. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka tetap bertekun. Pokoknya Tuhan sudah janjikan tanah Kanaan itu kepada kita, kita akan masuk ke situ. Mereka ditentang oleh yang 10, mereka tidak lemah. Yang 10 membuat dukungan dari seluruh bangsa Israel. Mereka tetap tidak lemah. Mereka tetap di dalam iman mereka. Kita akan masuk ke tanah Kanaan. Mungkin kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kita, kita sering seperti Yosua dan Kaleb. Orang di sekitar kita sering melemahkan kita. Apa itu GBIA? Musiknya bikin ngantuk katanya. Kan kalau orang dunia bilang musik kita musik orang zaman dulu. Terus ngapain ke GBIA katanya? Kenapa? Di situ orangnya cuma sedikit. Nanti kalau kau mati siapa yang mengubur? Kalau anakmu menikah siapa yang datang? Ini sering sekali dibuat untuk melemahkan orang yang sedang gabung ke dalam GBIA. Sama seperti 10 pengintai tadi melemahkan yang lain. Akhirnya mereka menentang Yosua dan Kaleb. Mungkin kita juga sama. Dalam perjalanan kita akan pasti masuk surga karena doktrin yang benar yang sudah kita imani. Banyak tantangan-tantangan seperti 10 pengintai dan bangsa Israel yang tadi. Mungkin dari keluarga kita yang melemahkan kita. Supaya apa? Supaya jangan sampai
berada di dalam GBIA. Mungkin ada seperti itu, mungkin kita ada yang mengalami itu. Tapi kalaupun ada, kita harus tetap bertekun di dalam iman yang benar. Harus tetap bertekun di dalam iman yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus setelah diselamatkan, dulunya orang yang berpikir masuk surga karena melakukan hukum Taurat itu sangat hormat sama dia. Sangat hormat. Tapi sejak Rasul Paulus diselamatkan, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kepada mereka kasih tahu, masuk surga itu hanya percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, bukan karena melakukan hukum Taurat. Sekarang berbalik. Orang yang menghormati dia tadi justru mengejar dia, menangkap dia seperti binatang. Dia dipukuli, dia dimasukkan penjara dan segala macam. Tetapi apakah Rasul Paulus mundur? Tidak. Semenderita-menderitanya Rasul Paulus, dia bilang, penderitaan yang saya alami ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan saya dapatkan. Maka kita harus bertekun. Kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah tahu ini doktrin yang benar, apapun yang terjadi kita harus tetap di dalam GBIA. Kita harus tetap di dalam pengajaran yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sering berkata begini di tengah-tengah jemaat. Karena apa orang datang ke GBIA? Hanya dengan hal itu dia bisa dipertahankan di GBIA. Bapak Ibu datang ke sini karena apa? Karena kebenaran. Amin. Amin. Selagi kebenaran dikumandangkan di sini, tidak ada alasan kita meninggalkan gereja lokal yang benar. Kalau datang ke sini gara-gara AC, besok AC-nya mati, berarti nggak datang lagi. Kalau datang ke sini gara-gara sembako, sembakonya nggak ada lagi, dia nggak datang lagi. Tapi kalau kita datang karena kebenaran, selagi di gereja itu dikumandangkan kebenaran, kita harus tetap bertekun ada di dalamnya. Kita harus tetap ada di dalamnya. Amin. Kita harus tetap ada di dalamnya. Maka kadang-kadang pusing juga. Kalau orang sudah berada di GBIA, dia keluar meninggalkan GBIA, kita pusing mau tarik dia pakai apa lagi? Dulu kan dia datang ke GBIA karena apa? Kebenaran. Sekarang dia meninggalkan ke GBIA, entah apalah penyebabnya itu. Kita mau tarik dia pakai apa lagi? Pakai doktrin, dia sudah tahu doktrin GBIA, doktrin yang benar. Karena dia dulu datang ke sini karena kebenaran. Tapi karena satu lain hal, akhirnya dia meninggalkan GBIA. Kita bingung mau tarik dia pakai apa? Tinggal satu lagi. Tuhan, saya sudah tegur dia, nggak bisa. Tinggal kau yang tegur dia. Tinggal Tuhan yang ingatkan dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita diselamatkan. Dan orang yang mendengar kita diselamatkan juga. Kita perlu mengawasi diri kita, mengawasi doktrin kita. Dan kita tetap bertekun di dalam Yesus Kristus. Kita tetap bertekun di dalam iman yang benar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan sore ini. Kami bisa belajar sebagian dari kebenaran firman. Kami tahu Tuhan yang paling utama adalah doktrin, pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Karena itulah yang akan memberikan iman yang benar. Dan iman yang benar inilah yang akan menuntun kami supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, hari ini kami telah belajar supaya kami diselamatkan dan supaya orang lain diselamatkan. Kami perlu mengawasi diri kami. Kami perlu mengawasi ajaran kami dan kami tetap harus bertekun di dalam pengajaran dan iman yang benar itu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.